Kalau kita ngomongin legenda sepak bola, ada beberapa nama yang rasanya tuh beda, diselimuti aura kejeniusan dan rasa hormat yang dalam banget. Nah, Andres Iniesta itu salah satunya. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang bikin sang maestro ini begitu istimewa? Coba deh kalian bayangin, kalian itu Pep Guardiola, seorang legenda Barcelona. Terus kalian lihat anak pemalu umur 15 tahun di lapangan, dan kalian bisikin ini ke rekan setim kalian, Xavi. Gila kan? Itulah dampak instan yang dimiliki seorang Iniesta. Bakatnya tuh udah jelas banget, bahkan para legenda pun langsung tahu kalau era baru akan segera tiba. Jadi, pertanyaannya tuh bukan cuma soal trofi atau statistik ya. Ini jauh lebih dalam dari itu. Sebenarnya, apa sih yang membedakan Iniesta dari pemain-pemain hebat lainnya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari julukannya Sang Ilusionis. Biar benar-benar paham Iniesta, kita harus ngerti dulu nih nama-nama yang dikasih ke dia. Soalnya, tiap nama itu nunjukin satu sisi dari keajaibannya. Julukan-julukan ini bukan sekedar nama panggilan biasa loh. Ini beneran deskripsi. Sang ilusionis, ya karena kemampuannya bikin bola seolah-olah ngilang di depan bek lawan. Sang otak, karena visinya itu kayak lagi nonton dari atas stadion. Kesatria pucat, karena penampilannya yang kalem tapi mematikan. Dan Don Andres, ini adalah tanda penghormatan paling tinggi. Semua ini ngegambarin seorang pemain yang mainnya pakai kecerdasan dan keanggunan, bukan cuma otot. Nah, kejeniusan Iniesta itu nggak datang tiba-tiba. Dia ditempa di La Masia, akademi legendarisnya Barcelona. Yap, disinilah semuanya berawal. Dan di sini nih kita lihat sisi manusianya. Di balik seorang calon superstar, ternyata ada anak kecil umur 12 tahun yang nangis kejer kangen rumah. Justru pengorbanan dan rasa sakit karena jauh dari keluarga inilah yang ngebangun mental baja yang jadi ciri khasnya sepanjang karir. Menerima, mengoper, menawarkan diri. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi inilah jantung dari filosofi tiki-taka yang dikuasai banget sama Iniesta. Ini bukan cuma soal teknik, tapi gimana cara dia memahami ruang, waktu, dan pergerakan tanpa henti. Ini udah kayak bahasa sepak bola, dan Iniesta ini bicaranya fasih banget. Dari La Masia, Iniesta tumbuh jadi arsitek sebuah dinasti. Dia bukan cuma sekedar bagian dari tim Barcelona yang hebat, dia itu salah satu perancang utamanya. Otak di balik salah satu dinasti olahraga terbesar dalam sejarah. 35. Coba, biarin angka itu meresap dulu. 35. Sebanyak itulah jumlah trofi mayor yang dimenangkan Iniesta bareng Barcelona yang ngejadiin dia pesepak bola Spanyol dengan trofi terbanyak sepanjang masa. Ini bukan kebetulan loh, ini bukti keunggulan yang konsisten. Nah, ini dia poin kuncinya. Keajaiban lini tengah Barcelona itu bukan kerjaan satu orang. Ada Xavi, sang metronom, yang ngatur tempo. Ada Busquets, si jangkar, yang ngasih rasa aman. Terus Iniesta, dia ini sang pencipta. Tugasnya adalah melakukan hal-hal yang gak terduga. Ngedribble lewatin pertahanan, ngasih umpan yang kayaknya mustahil. Keseimbangan inilah yang bikin mereka bisa menangin 2 kali treble yang bersejarah. Dan ini intisari dari seorang Iniesta. Makin besar panggungnya, makin terang sinarnya. Dia nggak pernah ngumpet. Justru di saat-saat paling genting, pas sejarah dipertaruhkan, dialah yang selalu maju dan ambil alih kendali. Tapi cerita Iniesta nggak akan lengkap kalau kita nggak ngebahas perjuangan pribadinya. Justru di puncak kesuksesannya, dia malah menghadapi masa-masa paling kelam dalam hidupnya. Ini jadi pengingat buat kita semua ya, kalau pahlawan super kita di lapangan itu juga manusia biasa. Waktu seluruh dunia ngerayain kejeniusannya, di belakang layar, dia lagi berjuang melawan depresinya sendiri, ditambah lagi cedera yang nggak kelar-kelar. Dia sendiri bilang, rasanya kayak ada di lubang yang dalam. Perjalanan ini ngebawa dia dari titik terendah ke momen kemenangan tertinggi. Gol kemenangan di final Piala Dunia itu lebih dari sekedar gol. Itu semacam pelepasan emosi, sebuah penghormatan buat sahabatnya di panggung terbesar yang bisa dibayangkan. Momen itu tuh udah melampaui sepak bola, ini soal kemanusiaan, empati, dan rasa hormat. Gara-gara aksinya ini, dia dihormati bahkan sama fans tim rival, sesuatu yang langka banget di dunia olahraga. Oke, jadi apa yang terjadi setelah karir bermainnya yang luar biasa itu selesai? Buat Iniesta, permainannya belum usai kok, cuma masuk ke babak baru aja. Pada tanggal 7 Oktober 2024, sebuah era resmi berakhir. Setelah 22 tahun bikin kita semua terpukau, sang maestro akhirnya gantung sepatu. Tapi, sekali lagi, ini bukan akhir ceritanya. Hampir tanpa istirahat, dia langsung pindah dari lapangan ke ruang kelas. Tujuannya udah jelas dan ambisius,
pulang ke rumah, kembali ke Barcelona, tapi kali ini perannya beda, sebagai pelatih. Lingkarannya jadi sempurna kan? Dari murid La Masia jadi calon guru. Kualitas yang sama yang bikin dia jadi pemain hebat, visi, ketenangan, dan pemahaman permainan, sekarang harus dia terjemahkan ke dalam peran barunya sebagai pelatih. Tantangannya adalah beralih dari yang tadinya mengeksekusi, jadi mengajar. Dari yang tadinya mengendalikan bola, jadi mengendalikan sebuah tim. Dan akhirnya, inilah pertanyaan besar yang tersisa buat kita. Pria yang dengan tenangnya jadi arsitek salah satu tim terhebat sepanjang masa, kira-kira bisa nggak ya dia menanamkan filosofi dan kejeniusannya ke generasi baru? Cuma waktu yang bisa jawab, tapi satu hal yang pasti, permainan masih terus berlanjut untuk Don Andrés.